saya Nadia Natalia. Saya akan menjelaskan materi fisika tentang gerak parabola. Ada yang tahu apa itu gerak parabola? Ayo kita belajar sama-sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, gerak parabola sering terjadi. Salah satunya yaitu ketika seseorang menendang bola ke gawang. Saat seseorang tersebut menendang bola ke gawang, terjadi gerak parabola di situ. Lalu, apa sih tujuan kita belajar gerak parabola? Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami, mengidentifikasi peristiwa gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis berbagai persamaan yang ada dalam gerak parabola, serta dapat menyajikan dan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi mengenai percobaan gerak parabola beserta komponennya. Nah, berdasarkan silabus SMA, indikator pencapaian kompetensi dasar itu berada pada 3.5 dan 4.5 mengenai gerak parabola. Ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus dicapai dalam materi gerak parabola. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gerak parabola. Dapat kita lihat di sini, seseorang melempar bola basket ke ring. Saat seseorang ini memasukkan bola ke ring, ini terjadi gerak parabola. Nah, untuk memasukkan bola ke ring ini ternyata tidak menggunakan sudut yang sama. Dapat terlihat di sini beberapa perbedaan sudut. Contoh lainnya adalah, ketika pesawat tempur itu melemparkan peluru. Nah, ini terjadi juga gerak parabola. Lalu apa sih gerak parabola itu? Gerak parabola merupakan paduan atau jumlahan GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Jadi, dalam gerak parabola tersebut ada dua gerak lurus yang digabungkan. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan pada sumbu X, ini pada sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Ini, yang vertikal itu sumbu Y, dan yang horizontal itu sumbu X. Nah, pada gerak parabola ini terdapat sudut yang membentuk gerak tersebut. Lalu bagaimana sih cara kita mencari sudut ini? Menggunakan apa sih? Ada yang tahu? Iya, benar. Menggunakan teorema Pythagoras. Terlihat seperti gambar ini. Ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Dan yang miring ini merupakan R. Karena teorema Pythagoras itu menggunakan segitiga siku-siku. Sehingga dapat diperoleh sin alfa itu sama dengan Y per R, cos alfa itu X per R, tan alfa yaitu Y per X. R di sini itu sama dengan V0 atau kecepatan awal. Sehingga diperoleh persamaan kecepatan pada sumbu X dan Y, yaitu V0X sama dengan V0 cos alfa. Kenapa sih dia V0 cos alfa? Nah, itu diperoleh dari teorema Pythagoras yang kita cari tadi. Cos alfa itu sama dengan X per R, sehingga X sama dengan R dikali cos alfa. Sedangkan R di sini itu merupakan V0. Sehingga kecepatan pada sumbu X itu sama dengan V0X sama dengan V0 cos alfa. Cara tersebut juga berlaku pada sumbu Y. Sumbu V0 Y itu sama dengan V0 sin alfa. Nah, karena gerak parabola itu terdapat gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan,
yang menyebabkan adanya perubahan kecepatan, sehingga kita harus mencari posisi dan kecepatan di titik sembarang. Maksud dari titik sembarang ini adalah misalnya ketika kita menembakkan sebuah peluru. Nah, pada saat peluru itu belum jatuh ke titik tertentu atau pada sumbu X ataupun tanah, dia kan terlebih dahulu melambung. Nah, pada saat melambung ini terjadi perubahan kecepatan maupun posisi. Terlihat pada gambar ini. Pada titik ini, itu ada Vx dan Vy, serta ada V0 dari V0 di sini. Untuk mencari posisi dan kecepatan di titik sembarang, itu kita menggunakan besaran vektor. Apa sih besaran vektor? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Nah, dalam gerak parabola itu kita menggunakan besaran vektor untuk menghitung posisinya. Sehingga fungsi posisi R itu sama dengan XI ditambah YJ. I di sini merupakan komponen vektor pada sumbu X. Dan J di sini itu merupakan komponen vektor pada sumbu Y. Sehingga pada sumbu X diperoleh persamaannya adalah V0 cos alfa dikali T. Yang ini merupakan GLB. Dan pada sumbu Y itu sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa ada dikurang setengah GT kuadrat? Karena pada GLBB itu terdapat gerak yang diperlambat maupun dipercepat. Tanda kurang di sini itu menandakan bahwa gerak diperlambat. Dikarenakan adanya perubahan percepatan pada gerak lurus berubah beraturan, maka dari itu persamaan Y itu dikurang setengah GT kuadrat. Sehingga kecepatan di sembarang titik diperoleh yaitu fungsi kecepatannya V sama dengan Vxi ditambah Vyj. Telah kita peroleh bahwa Vx itu sama dengan V0 cos alfa dan Vy sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Sehingga V itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, setelah kita belajar tentang materi ini, agar lebih memahami lagi, kita lakukan simulasi melalui PET. Kita dapat melakukan percobaan secara langsung. Namun, dikarenakan kemungkinan keadaan yang tidak memungkinkan, maka dapat kita lakukan secara virtual menggunakan PET simulasi. Ini merupakan tampilan simulasi PET untuk gerak parabola. Jadi di sini ada sebuah tembakan yang akan menembakkan sebuah peluru. Kita dapat memilih jenis peluru apa yang akan kita gunakan. Saya menggunakan cannonball. Lalu dapat kita atur kecepatan awalnya. Saya memilih 15 meter per sekon. Lalu kita dapat melihat massa pelurunya, diameter, dan gravitasi yang digunakan. Lalu icon ini akan digunakan untuk mengukur waktu, jarak, dan ketinggian pada titik tertentu. Lalu ini dapat kita angkat sehingga tembakan dapat berjarak 5 meter dari tanah. Kita atur sudutnya. Oke, kita atur menjadi 45 derajat. Kita bebas mengatur sudut tembakannya. Lalu ini dapat kita katakan bahwa yang vertikal ini merupakan sumbu Y dan yang horizontal ini merupakan sumbu X. Jadi ini ada
sudut yang dibentuk, yaitu 45 derajat. Untuk menembakkan peluru, kita klik ini. Nah, dapat dilihat bahwa tembakan itu mengenai tanah. Nah, untuk dapat melihat secara pelan, itu kita klik dengan slow. Maka tembakan akan melambat. Nah, untuk mengukur waktu yang digunakan, lalu jarak dan ketinggiannya, itu dapat kita gunakan icon ini. Maka itu akan langsung terlihat berapa hasilnya. Lalu pada titik tertentu juga bisa kita lihat hasilnya. Ya, pada seperti ini. Lalu pada di titik ini dapat kita lihat hasilnya ini. Lalu pada titik ini kita lihat hasilnya ini, dan pada titik ini kita lihat hasilnya ini. Nah, melalui simulasi PET ini kita dapat semakin mengenal apa itu gerak parabola. Dapat kita simpulkan bahwa gerak parabola merupakan gerak yang memiliki lintasan yang melengkung dan gerak parabola itu merupakan jumlahan dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang merupakan GLB dan sumbu Y yang merupakan GLBB. Baik, inilah simulasi PET dari gerak parabola. Nah, tadi kan kita sudah melihat bagaimana cara melakukan simulasi PET tentang gerak parabola. Jadi adik-adik harus mengulangi materi tentang gerak parabola dan harus melakukan simulasi PET agar semakin mengerti konsep dari gerak parabola tersebut. Semoga bermanfaat ya. Dadah!